terlihat tadi adik? Ampun, Ya, sebentar ya masih loading di saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekarang. Kita akan membahas tentang apa itu ergonomi dan bagaimana modifikasi pada posisi ergonomi untuk mencegah terjadinya neuromuskuloskeletal disorder ya. Nah, kalau ini awalnya kita hanya nice to know aja. Jadi adik-adik pengen tahu sejarah ergonomi itu apa, karena sebenarnya ergonomi itu sudah ada sejak di tahun 1880-an, itu sudah mulai dikenal dengan ilmu ergonomi, karena fungsinya adalah ergonomi itu memposisikan tubuh kita supaya pada posisi yang nyaman dan aman dan menghindari dari efek dan juga bahaya kesehatan akibat posisi bekerja yang salah. Jadi dari 1880-an itu sudah booming tentang ergonomi, dan bahkan dari 4.000 tahun yang lalu ergonomi itu sudah mulai dikembangkan dan dipelajari. Dan di Indonesia baru mulai diperdalam lagi di sekitar tahun 1969. Nah, selanjutnya dari kata ergos dan norma. Jadi ergonomi adalah peraturan tentang pekerjaan. Jadi peraturan gimana pada saat kita bekerja memposisikan tubuh kita supaya menjadi lebih nyaman dan aman. Tidak memberikan resiko kesehatan tertentu, terutama di area neuromuskuler ya. Jadi ada beberapa definisi di sini saya ambil salah satunya dari Alan H, Cambridge Dictionary dan juga Sanders. Intinya adalah sama, intinya adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan pekerjaannya untuk meningkatkan efektivitas kerja. Selanjutnya tujuannya apa? Jadi kenapa kita harus belajar ergonomi dan kenapa kita harus menerapkan ergonomi yang baik dan benar? Itu fungsinya adalah untuk efisiensi kerja. Efisiensi kerja di sini tidak hanya adik-adik sebagai seorang pekerja ya, tapi pada saat adik-adik melakukan aktivitas seperti belajar, terus aktivitas menjalankan tugas dengan rekan-rekannya. Nah, itu kalau menggunakan prinsip dari posisi ergonomi, itu akan lebih mempermudah adik-adik dan tidak menyebabkan banyaknya keluhan dari neuromuskuloskeletal. Nah, tadi kalau misalnya dari posisi bekerja, jadi bekerjanya menjadi lebih aman dan nyaman, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental tentunya kalau adik-adik bekerja dalam kondisi yang aman dan nyaman, dan juga kesejahteraan mental. Ini saya double ya. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas karena pada saat kita bekerja dengan posisi yang aman dan posisi yang nyaman untuk diri kita, bisa meningkatkan efisiensi dari pekerjaan. Bisa meminimalkan gerakan yang tidak perlu yang memicu terjadinya cedera bahkan kecelakaan kerja. Dan juga bisa meminimalisir dari kondisi fatigue atau kelelahan, baik kelelahan secara fisik maupun kelelahan secara mental. Sebenarnya ergonomi kerja itu kita ada beberapa cabang nih. Ada kognitif ergonomi, physical ergonomi, dan juga organizational ergonomi. Tapi untuk blok neuromuskuloskeletal skeletal ini kita fokus di physical ergonomi. Nah, physical ergonomi ini kita banyak yang bermain peran di sini. Yang pertama adalah anatomi tubuh, di mana kita semua tahu bentuk dari tubuh kita, terus juga susunan dari muskuloskeletalnya, dan juga susunan dari saraf-saraf yang mempersarafi dari otot-otot yang bekerja pada saat kita melakukan gerakan ya. Nah, selanjutnya adalah fisiologi. Fisiologi ini yang dimaksud adalah fisiologi bekerja. Jadi, apa yang menyebabkan seseorang bekerja itu mengalami kondisi khusus sehingga kita perlu lebih dalam lagi mempelajari tentang fisiologi kerja. Karena sejatinya kalau pada saat adik-adik melakukan aktivitas tertentu dalam tanda kutip pekerjaan, itu intake nutrisi atau intake makanan yang adik-adik makan itu tidak semua energinya akan dirubah untuk energi bekerja ya. Jadi kira-kira kalau misalnya dia melakukan intake makanan yang jumlah kalorinya sekitar 2.000 gitu. Bukan berarti 2.000 kilokalori itu akan adik-adik gunakan semuanya untuk bekerja, enggak. Tapi biasanya maksimal sekitar 25% untuk dibuat sebagai energi aktivitas pekerjaan otot. Jadi adik-adik harus mempertimbangkan
Dengan aktivitas fisik tertentu, aktivitas pekerjaan tertentu membutuhkan berapa kilokalori untuk energinya dan membutuhkan berapa intake makanan yang harus bisa mengcover 25% dari seluruh total kebutuhan harian kalian. Nah, selanjutnya adalah antropometri. Kenapa ini penting? Karena fisikal ergonomi tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan lingkungan kerja. Jadi kita juga harus mempertimbangkan tentang dimensi tubuh kita, tinggi badannya, berat badannya, ukuran panjang dari tangannya, ukuran panjang dari kaki, ukuran jari-jari itu juga akan mempengaruhi workstation nantinya. Nah, selanjutnya adalah biomekanik. Dari namanya aja, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Lalu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu juga mempengaruhi dari physical ergonomy. Dimana kalau aktivitas fisik kita memerlukan gerakan yang repetitif misalnya atau gerakan berulang. Terus aktivitas fisik yang memerlukan angkat-angkut beban dengan lebih dari 15 kilo. Atau mungkin aktivitas fisik pada lingkungan fisik tertentu misalnya. Pada lingkungan fisik tertentu ini mungkin pada iklim panas atau mungkin pekerjaan yang sangat berhubungan erat dengan getaran atau mungkin pekerjaan office desk gitu, adik-adik juga termasuk desk job. Misalnya pada pencahayaan lampu kamar yang kurang atau justru malah layar monitor yang terlalu glare atau terlalu silau itu juga sangat mempengaruhi tentang ergonomi fisikal. Nah, tadi kalau untuk anatomi, fisiologi, dan antropometri, saya rasa adik-adik sudah sempat mempelajari semuanya. Sekarang kita pindah ke biomekanik. Jadi di biomekanik ini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah kinematics dan yang kedua adalah kinetics. Jadi untuk kinematics adalah gerakan badan hanya melihat arah gerakannya tanpa memperhatikan penyebab gerakan atau gaya yang menyebabkan dan disebabkan oleh gerakan itu sendiri. Jadi untuk kinematik ini kita bagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah linear, gerakan yang lurus, lalu gerakan yang berputar, dan juga gerakan kombinasi lurus dan berputar. Sedangkan kinetik ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab dari gerakan dan juga gaya yang disebabkan oleh gerakan. Nah, kita bagi menjadi dua, ada statis dan juga dinamis. Kalau statis itu adalah gerakan yang mostly kalau nggak diam ya kecepatannya itu sama atau percepatannya nol. Jadi gerakan yang kecepatan yang sama konstan atau istirahat dan tidak ada percepatan. Sedangkan kalau gerakan yang dinamis adalah gerakan yang percepatannya itu ada nilainya, di mana kecepatan awal dan kecepatan akhir itu akan berubah-ubah. Itu akan mempengaruhi daya konsumsi energi yang ada dibutuhkan pada saat melakukan pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya adalah antropometri. Antropometri yang kita bahas di sini tidak cukup hanya sebentar di sini azan. Kita rest sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan membahas tentang antropometri yang erat kaitannya dengan ergonomi. Di sini kita tidak membahas tentang adik-adik status gizinya baik, atau mungkin status gizinya overweight, atau obesitas, bukan ke arah sana sebenarnya. Antropometri yang kita maksud di sini adalah dimensi dari tubuh. Jadi dimensi dari tubuh, ini kita mempertimbangkan dari tinggi badan, terus juga tinggi dari level mata, terus juga kita mempertimbangkan tinggi dari bahu, tinggi dari siku, tinggi dari tangan, pergelangan tangan, dan juga arah dari pinggang menuju kaki. Nah, ini sangat difungsikan pada saat adik-adik merancang sebuah workstation atau sebuah meja kerja, misalnya. Meja kerja dalam posisi yang berdiri. Di sini kita biasanya menggunakan yang 95 persentil. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti menjadi seorang dokter yang di perusahaan ya, dokter perusahaan, terus adik-adik diminta untuk membuat program ergonomi kerja yang baik. Jadi adik-adik harus mempertimbangkan seluruh antropometri dari seluruh karyawan. Nah, adik-adik ambil 95 persentilnya. Jadi ukurannya seperti apa? Jadi misalnya saat di suatu perusahaan A, tinggi badannya kurang lebih yang laki-laki mungkin sekitar 170 rata-rata, sedangkan yang perempuan 150, 160 cm misalnya. Pada saat pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan manual handling atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan aktivitas tangan yang berulang dengan posisi berdiri, adik-adik harus memperkirakan tinggi meja yang sesuai supaya menurunkan resiko terjadinya low back pain, misalnya seperti itu ya. Jadi antropometri ini penting untuk menentukan sebuah ergonomi workstation yang baik. Lalu untuk beberapa pekerjaan lainnya yang mungkin biasanya aktivitasnya paling banyak dilakukan dengan posisi duduk misalnya. Nah, itu juga kita perlu mempertimbangkan kurang lebih sama seperti tadi. Kita bisa mungkin 95 persentil dari seluruh antropometri yang ada di departemen tertentu. Nah, yang kita lihat adalah jarak antara kepala sampai ke kaki dalam posisi duduk yang ergonomis. Posisi duduk ergonomis adalah yang seperti di gambar. Jadi, badannya tegak, kakinya juga tegak, 90 derajat, tanpa pijakan, tidak menekuk, atau bahkan tidak jinjit. Aktivitasnya juga sama, untuk tangannya juga 90 derajat. Ini contohnya. Nah, selanjutnya adalah lingkungan fisik. Kalau aktivitas fisik, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kebutuhan kilokalori atau kebutuhan energi untuk beberapa aktivitas tertentu. Justru akan berbeda, pasti akan berbeda kalau misalnya adik-adik pada saat melakukan pekerjaan itu dibutuhkan dengan posisi berdiri maupun duduk. Itu adalah aktivitas fisik atau melakukan pekerjaan terburu-buru dengan posisi lari atau dengan berjalan santai itu juga pasti akan membutuhkan energi yang berbeda tergantung dari aktivitas fisiknya. Tapi yang terakhir kita akan membahas tentang lingkungan fisik. Di sini lingkungan fisik yang sangat mempengaruhi dari neuromuskuloskeletal. Yang pertama adalah getaran. Getaran ini bisa termasuk whole body vibration atau getaran yang mengenai di seluruh tubuh. Salah satunya adalah contoh seorang sopir alat berat misalnya, dia pada saat mengoperasikan eskavator atau mungkin mengoperasikan alat berat lainnya, dia menerima getaran pada seluruh tubuhnya dan itu juga akan menimbulkan efek patofisiologi yang berbeda-beda, entah dari hipertensinya yang meningkat atau mungkin cenderung mengalami keluhan neuromuscular disorder yang lainnya. Lalu ada hand and arm vibration. Ini adalah contoh dari getaran yang diterima oleh tangan pada pekerja-pekerja konstruksi misalnya yang menggunakan bor atau menggunakan gergaji. Nah, dia akan menerima getaran yang sangat keras dan itu juga akan mempengaruhi dari sirkulasi, dari pengantaran stimulus saraf dan juga otot pastinya. Lalu yang terakhir ini adalah pencahayaan. Nah, di sini saya berikan contoh sebagai seorang office worker. Dia pada saat bekerja dengan pencahayaan ruangan yang redup, sedangkan layar monitornya dia terlalu silau. Nah, ini juga akan mempengaruhi
kondisi neuromuskuloskeletal dan juga mempercepat dari terjadinya kelelahan hingga eye strain nantinya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke muskuloskeletal disorder. Saya yakin adik-adik sudah mendapatkan teori ini, materi ini dari Dr. Bayat ya, tentang bagaimana dampak dari posisi kerja yang tidak ergonomis menyebabkan muskuloskeletal disorder. Ini contohnya, jadi pada saat adik-adik melakukan aktivitas mengangkat beban dari lantai, diangkat menuju ke apa namanya meja misalnya dengan berat tertentu, adik-adik melakukan posisi yang tidak ergonomis. Nah, nanti dia akan menyebabkan kondisi peningkatan resiko terjadinya low back pain. Tapi kalau misalnya dalam posisi yang seperti ini, di mana beban ada di atas dari weight bearing tubuh kita, dia akan menyebabkan peningkatan resiko terjadinya HNP. Dan sekarang kondisi yang selanjutnya adalah twisting atau gerakan berputar. Gerakan berputar yang tidak sesuai dengan ergonominya, dia juga akan menyebabkan gangguan dari LBP-nya. Serta tadi kalau kita melakukan aktivitas dari pengangkatan yang ditumpukan kepada bahu dan leher, dia juga akan menyebabkan resiko terjadinya rotator cuff injury. Nah, ini semua tergantung dari berapa beban yang diangkat, posisinya apakah statis atau dinamis, dan juga postur tubuhnya. Ini adalah postur tubuh yang tidak ergonomis. Nah, untuk muskuloskeletal disorder selanjutnya, nah ini misalnya melakukan aktivitas menekan tombol, misalnya dengan posisi yang baik adalah yang seperti ini. Tapi ada beberapa posisi yang tidak baik, misalnya seperti ini, di mana tangannya terlalu menekuk. Kalau misalnya dilakukan sekali, dua kali, mungkin tidak akan memberikan efek yang terlalu bermakna ya. Tapi karena ini adalah pekerjaan seseorang, di mana itu selalu berulang, bahkan setiap harinya mungkin frekuensinya lebih dari 20 kali per shift misalnya, itu akan menyebabkan kelelahan otot dan juga justru menyebabkan entrapment dari tendon maupun dari neuron ya. Nah, ini posisi-posisi seperti ini contohnya. Ini juga ada trauma stres di sini, semisal ini ujungnya tajam dan menekan dari beberapa muskulus kita juga akan menyebabkan trigger finger. Nah, ini contohnya yang biasa dia dilakukan setiap hari menggunakan mousepad atau menggunakan keyboard yang tidak ergonomis juga akan meningkatkan resiko terjadinya CTS. Jadi ada beberapa contoh dari neuromusculoskeletal disorder di sini. Salah satunya adalah the Quervain. Ini adalah entrapment dari tendon. Terus juga ada CTS dan juga ada trigger finger. Nah, selanjutnya muskuloskeletal yang lain, ini kelihatannya remeh. Ini biasanya adik-adik sering melakukan ya. Jadi adik-adik melakukan desk job atau pekerjaan-pekerjaan yang di atas meja kerja, baik itu membuat laporan atau resume misalnya, resume skill atau membuat materi untuk tutorial besok gitu ya. Dalam posisi yang tidak ergonomis juga akan meningkatkan resikonya, terutama pada posisi tubuh statis. Posisi tubuh statis yang lebih dari 4 jam itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya low back pain. Yang pertama, di sini kita lihat dari kinetiksnya ada beban yang memang menekan di area lumbar. Pada saat kita duduk, ada aktivitas beban yang mengarah ke atas lumbar dari posisi duduk kita, dari kursi ke atas, bahkan juga dari posisi tubuh atas kita menuju ke lumbar. Jadi lumbar ini mendapatkan tekanan dari banyak sisi ya, nggak cuma dari sisi atas tapi juga dari sisi bawah untuk mempertahankan posisi. Nah, kalau itu terus-terusan dilakukan selama 4 jam berturut-turut tanpa adanya posisi jeda misalnya, itu akan meningkatkan resiko terjadinya low back pain. Itu untuk di area lumbar. Tapi kita juga harus melihat apakah ada di kanan pada pis. Jadi di sini ada muskulus piriformis dari nervus ischiadica. Jadi dia juga akan menyebabkan nyeri ischiadica. Jadi nyeri ischiadica di sini diakibatkan oleh piriformis syndrome, bukan dari HNP.
Sedangkan kalau hernia pulposus yang tadi karena beratnya ya, jadi karena berat yang beban yang harus diangkat sehingga menyebabkan kompresi dari tulang belakang dan juga menyebabkan herniasi dari nukleus pulposus di antara vertebra. Kalau yang di sini ini karena penekanan nervus ischiadica akibat piriformis muscle. Oh ya, jadi adik-adik harus bisa bedakan nanti. Nah, selanjutnya tidak hanya cukup sampai di lumbal saja, tapi kita juga bisa melihat dari neck-nya di sini, dari leher. Ya, jadi posisi yang hiperfleksi atau bahkan hiperekstensi mungkin ya. Kalau ini kan hiperfleksi, jadi normalnya adalah sekitar 30 derajat pada saat adik-adik melakukan aktivitas di depan komputer. Nah, biasanya yang paling sering adalah lebih dari itu. Jadi dia lebih fleksi. Jadi kurang dari 30 derajat, mungkin sekitar 20 derajat atau mungkin lebih sedikit dari itu. Atau ini juga bisa terjadi pada saat adik-adik kebanyakan aktivitas menatap layar HP ya. Jadi kalau layar HP dengan posisi yang menunduk berkali-kali dan juga lebih dari 4 jam dalam sehari itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya cervical syndrome dan juga neck stiffness. Yang gejalanya sudah ada dipelajari juga karena di neck ini atau di cervical dia ada beberapa neuron yang keluar, salah satunya ada di C5 sampai C8, dia juga akan menyebabkan gejala dan juga keluhan pada muskulus yang dipersarafi oleh C5 sampai C8. Nah, selanjutnya ada juga tenis elbow. Nah, ini adik-adik sudah pernah mempelajari, saya rasa ada beberapa gerakan yang dia posisinya memutar. Jadi posisi gerakan yang memutar ini untuk di tendon dia juga akan menyebabkan trauma trauma yang berulang di lateral epicondylusnya. Jadi trauma yang berulang. Terus kalau misalnya dengan seperti gambar ini dia mengangkat beban, nah dia juga ada beban yang harus ditumpu oleh muscle, terus postur tubuhnya juga dan juga getaran mungkin. Nah, dia akan meningkatkan resiko terjadinya tennis elbow ya atau lateral epicondylitis. Terus ini juga dari faktor lingkungan, itu salah satunya adalah hand and arm vibration. Nah, ini pada pekerja menggunakan gergaji, dia tanpa menggunakan sarung tangan di sini atau mungkin dengan menggunakan gergaji lain tapi dengan sarung tangan, dia juga akan meningkatkan terjadinya hand and arm vibration syndrome. Gejalanya adalah yang pertama vascular injury, terus habis itu ada musculoskeletal injury, mirip sekali dengan Decorative tendinosynovitis dan juga neurological injury. Jadi rasanya tingling atau kesemutan atau parestese ya. Nah, yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana kita memodifikasi dari posisi tubuh supaya tidak terjadi peningkatan resiko adanya neuromuskuloskeletal disorder yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita bisa melihat dari pelaporan muskuloskeletal disorder yang ada di suatu lingkungan. Dalam hal ini lingkungan kerja ya. Jadi kalau misalnya ada satu karyawan yang mengalami keluhan entah itu CTS, entah itu tennis elbow, entah itu hand and arm vibration syndrome, atau mungkin sinusitis de Quervain, trigger finger, apapun itu adik-adik harus dalami dulu. Yang pertama, apakah memang gejala itu terkait dengan pekerjaannya? Jadi kalau misalnya gejala itu terkait dengan pekerjaannya, maka kita wajib melakukan investigasi dari penyakit akibat kerja. Nah, setelah melakukan investigasi dari penyakit akibat kerja, dibantu dengan beberapa departemen, tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri sebagai seorang dokter. Jadi kita harus bekerja sama dengan HRD dan juga bekerja sama dengan divisi dari Health and Safety Environment ya. Terus kita melakukan penilaian resiko ergonomi. Nah, penilaian resiko ergonomi ini kita secara komprehensif kita melihat dari waktunya. Misalnya pada pasien tersebut dia mengalami gejala setelah bekerja berapa lama atau mungkin dia mengalami gejala pada saat bekerja atau pada saat yang tidak bekerja. Itu kita harus melakukan investigasi. Terus kita juga melakukan investigasi juga untuk penilaian antropometriknya juga.
Nah, jadi physical assessment, dia ngangkatnya berapa kilo misalnya, terus sehari berapa kali. Terus juga apakah dia berganti-gantian dengan rekannya, dibantu rekannya atau enggak gitu ya. Terus untuk pengukuran workstation di sini adalah kita mengukur dari lingkungan kerjanya, entah itu yang desk job maupun pekerjaan yang bukan office worker ya, bukan pekerja kantoran. Misalnya kita harus melihat apakah ada getaran, apakah pencahayaannya baik, apakah ada kebisingan. Kita harus melakukan environment assessment. Nah, terus habis itu psychosocial assessment ini juga tadi sebenarnya ada 3 cabang yang harus kita pelajari tentang ergonomi. Salah satunya adalah yang kognitif ergonomi dan juga psikososial, tapi kita tidak membahas banyak untuk di malam hari ini. Jadi psikososial itu juga mempengaruhi dari gejala neuromuskuloskeletal yang dialami oleh si pasien. Jadi misalnya bising ini ada hubungannya dengan asesmen environmental ya. Kalau misalnya bising, meningkatkan risiko kecemasan. Nah, meningkatkan risiko kecemasan, jadi dia aktivitasnya adalah misalnya seorang pekerja operator yang tugasnya gergaji gitu ya. Jadi dia sakit sedikit, dia sudah cemas, misalnya seperti itu. Terus kita juga harus melihat di automation dan digitalization. Nah, kalau ini nanti kita harus mulai menentukan desain dari workstation yang seperti apa. Jadi pelaporan-pelaporan yang ada, kita himpun semua datanya, kita lakukan investigasi, kita lakukan penilaian risiko ergonominya, kita bekerja sama dengan divisi lain seperti HRD dan juga HSE, kita melakukan pengukuran dari fisiknya, kapasitas fisik dari pasiennya, terus dari rekan-rekan kerjanya, terus dari lingkungan pekerjaannya, kalau perlu juga dengan psikososial atau mental health screening juga. Nah, kita masukkan semua dan kita analisis secara komprehensif. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah melakukan itu semua, baru kita bisa menentukan edukasi apa yang harus kita lakukan kepada karyawan atau kepada pasien. Dan kita melakukan evaluasi dan monitoring tentunya. Nah, ini contoh dari pelaporan MSDS. Jadi kalau misalnya ada karyawan atau ada pekerja atau rekan kerjanya adik-adik, misalnya nanti pada saat bekerja, mengeluhkan kondisi tidak nyaman di neuromuskuloskeletal. Kita bisa melihat dari Nordic Body Map. Ini adalah tools sederhana yang sangat mudah dipahami oleh orang awam untuk menilai dari bagian tubuh mana yang nyeri. Di sini ada sekitar 27. Jadi masing-masing diberikan penomoran untuk area yang nyeri ini bisa menjadi guiding adik-adik kira-kira muskulus apa yang terlibat atau neuron apa yang terlibat pada saat dia mengalami keluhan. Lalu setelah itu adik-adik harus melakukan investigasi yang tadi saya sebutkan. Apa aja yang dilakukan investigasi? Tadi dari lingkungannya seperti apa, dari beban kerjanya seperti apa, atau physical activity-nya seperti apa. Terus dari bagaimana cara bekerjanya, apakah sesuai dengan SOP atau tidak, misalnya seperti itu. Lalu kita melakukan analisis bagaimana cara yang benar, ya, dan melakukan edukasi tentunya. Nah, selanjutnya kita harus melakukan penilaian resiko ergonomi. Beberapa resiko ergonomi yang sangat sering terjadi, yang pertama adalah posisi tubuh yang janggal. Jadi kalau misalnya adik-adik pada saat bekerja atau pada saat belajar, tubuhnya membungkuk, terlalu fleksi, lehernya itu adalah posisi tubuh yang janggal, ya, posisi yang tidak ergonomis. Lalu pada saat belajar, adik-adik duduknya lebih dari 4 jam tanpa gerak dari tempat duduk, gitu. Misalnya itu juga adalah posisi statis dan sustain postur. Terus forceful exertion, ini misalnya kalau adik-adik pada saat belajar ngangkat-ngangkat buku yang berat lebih dari 5 kilo dan secara berulang dalam posisi tubuh yang salah, nah itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya neuromuskuloskeletal disorder. Repetitive motion, gerakan berulang. Gerakan berulang ini kalau di tahapan adik-adik mungkin mengetik ya, jadi mengetik atau mungkin mengerjakan suatu pekerjaan ringan, tapi yang membutuhkan kemampuan motorik halus misalnya, itu juga akan
meningkatkan resiko terjadinya trigger finger atau mungkin CTS atau mungkin tenosynovitis di korban. Vibration tadi sudah, getaran itu juga meningkatkan resiko karena dia akan memberikan efek terhadap vaskular, terus muskulus dan juga terhadap neurologinya, persalafannya. Nah, lalu kontak stres tadi sudah dicontohkan dengan posisi yang ada bagian benda yang tajam misalnya, tapi tidak harus tajam, tapi pada posisi yang terus-menerus menekan anggota tubuh adik-adik. Nah, itu juga termasuk dari kontak stres. Misalnya adik-adik duduk, tapi duduknya secara berlutut gitu ya, duduk secara berlutut dalam posisi yang tidak baik dan jangka waktu agak lama, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya muscle sprain atau bahkan tendon atau tenosynovitis ya. Terus environmental factors tadi contohnya seperti vibration dan juga mungkin pencahayaan. Pencahayaan yang kurang, terus atau mungkin pencahayaan yang terlalu berlebihan itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya neuromuskuloskeletal disorder. Ini adalah contoh untuk melihat dari penilaian eh, anggota tubuh kita ya untuk posisi-posisi tubuh tertentu yang tidak sesuai dengan ergonominya. Misalnya ini tadi shoulder harusnya berapa derajat yang baik. Kalau misalnya adik-adik melakukan aktivitas yang overhead atau tangannya menggapai di atas kepala secara terus-menerus, nanti tinggal dimasukkan aja scoringnya. Terus wrist, pergelangan tangannya seperti apa, terus punggungnya seperti apa, lehernya seperti apa, dan juga kakinya seperti apa. Ini adalah salah satu contoh. Tapi tools ada banyak sekali. Bisa dengan rapid upper limb assessment, yaitu untuk anggota tubuh bagian atas. Jadi menilai untuk gerakan tangan dan juga bagian tubuh atas. Terus ada juga reba, yang rapid untuk seluruh anggota badan. Terus ada juga yang rosa untuk aktivitas di pekerjaan office worker dan juga beberapa yang lainnya ya. Ini contoh aja. Terus selanjutnya adalah pengukuran workstation. Nah, pengukuran workstation ini misalnya adik-adik mengukur berapa sih panjang dari meja kerja adik-adik sendiri. Kalau meja belajarnya panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu adik-adik harus mulai mempertimbangkan. Kalau misalnya pada saat belajar kok tangannya jadi gampang capek, bahunya jadi gampang nyeri, atau mungkin lehernya gampang kaku. Nah, itu berarti ada posisi tubuh yang tidak ergonomis. Ya, itu akan membuat tidak nyaman. Nah, ini contoh dari posisi tangan pada saat bekerja. Kita harus menghindari posisi tangan yang seperti ini. Jadi dia adalah terlalu twisting ya, jadi tangannya. Jadi kalau untuk posisi yang seperti di gambar oke, ini adalah yang baik. Nah, ini untuk pada saat adik-adik misalnya belajar. Jadi sebisa mungkin adik-adik menempatkan segala kebutuhannya adik-adik, misalnya alat tulis atau buku, itu yang mudah digapai. Jadi tidak sampai reach-nya itu terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh atau bahkan sampai merubah posisinya adik-adik itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya muscle sprain atau muscle strain ya. Ini contohnya, jadi misalnya dimensinya adik-adik kurang lebih panjang tangan dan juga panjang badan misalnya 60 cm, ya sudah dibuatlah 40 cm aja karena nggak mungkin 60 cm seluruhnya. Nanti akan ada perubahan posisi. Jadi cukup di 40 cm aja untuk di sisi kanan dan di sisi kiri. Begitupun juga sebaliknya. Jadi misalnya ini satuannya inci tapi kita ngomong senti ya dulu. Nah, ini juga sama seperti yang gapean tadi. Kalau misalnya panjang tangannya ada di 60 cm, berarti maksimal itu juga 60 cm, tapi sebisa mungkin 40 cm aja. Supaya apa? Supaya tidak terjadi peregangan otot yang tiba-tiba. Ini contohnya. Lalu ini untuk aktivitas menyetir misalnya. Jadi pada saat ada dia menyetir, disesuaikan lagi untuk posisi dari setirnya dan juga posisi dari tempat duduknya. Jadi untuk jangkauan kita kurang lebih seperti ini atau untuk beberapa pekerjaan seperti pilot gitu ya. Dari pilot kan juga banyak tombol-tombol di atasnya. Nah, itu juga kita harus meletakkan sesuai dengan posisi ergonomisnya dan juga
panjang tangan, antropometri tubuhnya juga. Ini pada saat pekerjaan yang membutuhkan aktivitas memindahkan barang, baik itu dalam posisi duduk maupun posisi berdiri, kita juga mempertimbangkan dari jangkauan tangan kita dan tubuh kita tentunya. Nah, ini untuk yang pada saat posisi tubuh yang berdiri misalnya. Jadi di sini kita menghindari untuk mengambil barang di belakang. Jadi ini terlalu ekstensi ya. Kita tidak menghimbau, kita tidak menyarankan pekerja-pekerja seperti itu. Nah, ini yang tadi contoh dari antropometri yang harus kita gunakan sebesar 95 persentil dari seluruh antropometri karyawan untuk menentukan berapa tinggi meja yang layak untuk dijadikan sebagai acuan untuk meja kerja di suatu perusahaan. Jadi sebisa mungkin memang yang baik. Untuk light work, untuk pekerjaan ringan mungkin kita bisa di atas pinggang ya. Nah, di atas pinggang untuk precision ya sesuai dengan posisi resting position kita, kita tidak sampai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memperberat dari aktivitas khusus kita. Jadi kalau misalnya yang heavy work, jadi kalau heavy work itu memang kita sejajar dengan pinggang karena tidak membutuhkan aktivitas kerja otot untuk mengangkat. Jadi kita diposisikan untuk resting positionnya, tidak mengangkat benda sampai mengangkat rotator cuff kita. Itu misalnya. Ya. Terus selanjutnya kita juga perlu memodifikasi posisi tubuh. Tadi beberapa pekerjaan, misalnya tadi pada saat adik-adik mengangkat beban berat dari lantai menuju ke meja, nah posisinya harus mulai dibenarkan mulai saat ini. Jadi dengan posisi pinggang dan punggung yang lurus sejajar dengan leher dan kepala. Nah, yang fokusnya adalah otot di hamstringnya atau otot di kaki ya, bukan otot di punggungnya. Karena kalau otot punggungnya yang sebagai weight bearing, sebagai apa namanya penumpu beban, yang ada malah yang terjadi low back pain. Nah, jadi begini caranya kita bisa edukasikan ke kerabat-kerabat atau pekerja adik-adik nanti. Nah, ini untuk posisi yang twisting tadi, yang memutar barang berkali-kali, kita bisa melakukan edukasi untuk memutar seluruh tumbuh tubuhnya. Jadi dari kaki, badan, sampai ke kepalanya itu juga ikut muter. Jadi nggak cuma pinggang dan punggungnya aja yang muter. Karena kalau cuma pinggangnya aja yang muter, yang terjadi malah pasti low back pain lagi nanti ya. Tergantung muscle spasmnya daerah mana yang dominan. Kalau misalnya ke arah kanan, ya berarti muscle spasmnya di arah kanan gitu ya. Kalau di kiri berarti di kiri. Jadi tergantung ya. Atau bebannya mungkin seperti apa. Ketinggian barangnya, ketinggian mejanya juga seperti apa itu jadi nanti juga akan mempengaruhi. Nah, terus modifikasi posisi tubuh ergonomi yang lainnya. Nah, ini tadi misalnya aktivitas assembly atau memasang atau menekan tombol. Nah, kita sesuaikan dengan yang mudah kita jangkau, sesuai dengan workstation yang ergonomis tadi. Nah, ini kalau misalnya adik-adik melakukan aktivitas dengan mousepad atau keyboard, ini sudah banyak sekali dijual di pasaran. Ada keyboard yang ergonomis, dan juga ada mouse yang ergonomis. Jadi nanti pasti akan beda rasanya pada saat adik-adik melakukan pekerjaan mungkin membuat laporan atau mungkin menyusun skripsi gitu ya, menggunakan keyboard biasa dengan keyboard yang ergonomis, nanti akan lebih cepat pegel kalau pakai keyboard biasa yang tidak ergonomis. Begitu juga dengan mouse-nya. Jadi kalau misalnya mouse-nya yang masih yang biasa seperti dulu, yang tidak apa namanya tidak mempertimbangkan dari kaidah ergonomi juga nanti yang terjadi adalah mempermudah terjadinya CTMS. Sedangkan kalau yang mouse yang ini apa namanya ergonomi dia akan lebih nyaman karena menyesuaikan dengan posisi istirahat kita atau resting position kita. Nah, selanjutnya untuk yang desk job atau pekerjaan yang di atas meja kerja, ini juga kita bisa mempertimbangkan dengan posisi tubuh yang baik. Yang pertama adalah cara menempatkan layar monitor setinggi eye level. Eye level itu bukan berarti tengah layar monitor itu ada di tengah-tengah, enggak. Tapi posisi mata adik-adik itu menatap bagian layar monitor paling atas. Jadi
adik-adik tidak perlu menengadah atau terlalu menunduk. Jadi posisinya paling nyaman seperti ini, minimal 30 cm ya, jarak antara kita dengan layar monitor. Terus juga posisi tempat duduknya juga sebisa mungkin dalam posisi yang tegak, tidak membungkuk seperti ini, dan juga posisi kakinya 90 derajat. Kalau misalnya kurang, kita berikan pijakan. Jadi tidak ada berjinjit seperti ini ya. Nanti akan meningkatkan resiko terjadinya muscle sprain pastinya. Nah, posisi mejanya juga dibuat sesuai dengan panjang lengan adik-adik. Jadi dibuat tidak terlalu fleksi atau bahkan ekstensi. Jadi sesuai dengan resting positionnya. Wristnya juga sama, dari pergelangan tangan tidak terlalu ekstensi dan tidak juga fleksi. Jadi dibuat sesuai dengan posisi istirahatnya. Seperti itu. Nah, juga bisa dipertimbangkan untuk mengadakan kursi yang ergonomis. Ini contohnya. Yang pertama adalah dengan adanya sandaran di leher yang kelengkungannya juga menyesuaikan dari kelengkungan vertikal kita. Lalu ada back support di sini. Ya, ini juga posisinya juga sesuai dengan posisi bentuk tubuh kita di mana lumbalnya kita tidak sampai ke hiperlordosis atau bahkan hiposis ya. Jadi ini sudah disesuaikan. Lalu untuk armrestnya juga sesuai dengan panjang lengan adik-adik. Terus juga untuk tempat duduknya juga ini biasanya agak cekung di bagian tengah sesuai dengan posisi tubuhnya adik-adik. Nah, ini untuk posisi tinggi rendahnya kursi juga bisa di-adjust atau bisa disesuaikan tinggi rendahnya. Dan juga sebisa mungkin tidak terjadi fleksi lutut yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya terlalu tinggi, tinggal kita kasih footrest atau kita kasih pijakan kaki. Ini contohnya. Nah, selanjutnya gimana caranya kita eh, mencegah terjadinya tennis elbow dan hand and arm vibration tadi. Jadi kalau untuk tennis elbow, karena gerakannya memutar terus, jadi kita bisa melakukan peregangan atau rehabilitasi di sini, latihan dengan melakukan eccentric wrist flexion, jadi 10 set dalam 10 kali 10 repetisi dalam 3 set. Nah, 10 repetisi dalam 3 set, adik bisa memperkuat dari muskulusnya adik. Nah, supaya tidak mudah terjadinya tenis elbow. Dan juga sebelum melakukan pekerjaan, pastikan untuk warming up terlebih dahulu. Ini contoh-contohnya. Terus untuk hand and arm vibration, kita bisa menggunakan sarung tangan anti getaran. Jadi sarung tangan ini juga bisa menekan terjadinya getaran yang bisa menyebabkan tadi vascular injury, muscular injury, dan juga neuron injury. Nah, yang terakhir adalah edukasi ergonomi dan juga pelatihan peregangan. Jadi setelah adik-adik tadi melakukan modifikasi ergonomi baik dari tubuh maupun dari workstation-nya, dari lingkungan kerjanya, kita juga wajib memberikan edukasi tentang bagaimana stretching yang baik. Ya, jadi stretching yang baik itu misalnya kalau aktivitas yang selalu berdiri lama atau menggunakan duduk yang lama, jadi dia akan terjadi muscle sprain di area punggung. Kita bisa menginformasikan ke adik-adik dan juga rekan-rekan pekerja, misalnya bagaimana cara back exercise yang baik. Baiknya sih di setiap 2 jam adik-adik melakukan pekerjaan dengan posisi tubuh statis, dilakukan peregangan kurang lebih 10 hingga 15 menit. Ya. Nah, ini contohnya, jadi dilakukan 10 kali repetisi rata-rata dalam 3 set. Jadi satu setnya 10 kali gerakan, semenit bergerak, semenit istirahat, gitu ya. Nah, ini diulang sesuai dengan aktivitas otot adik-adik yang pada saat itu bekerja secara berulang atau mungkin dipertahankan dalam posisi statis cukup lama atau mungkin angkat beban yang melebihi dari 23 kg. Jadi adik bisa melakukan back exercise. Nah, ini untuk yang office stretching.
stretching untuk yang pekerjaan office yang terlalu lama duduk misalnya, jadi bisa berdiri, bisa melakukan stretching seperti gerakan ini mudah sekali dilakukan sama tadi 10 repetisi dalam 3 set ya. 10 repetisi satu set diulang 3 kali dan dilakukan maksimal pada saat 2 jam posisi statis. Jadi nggak usah nunggu 4 jam, nggak usah nunggu 8 jam, setiap 2 jam adik-adik lakukan stretching gitu. Oke, saya rasa itu adik-adik mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas? Insya Allah jelas, dokter. Bentar, saya masih loading. Oke, materi sudah saya share ya. Nanti adik-adik bisa pelajari lagi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa tanyakan aja melalui WA ya. Oke, terima kasih adik-adik. Saya rasa karena tidak ada yang didiskusikan lagi, sebenarnya ergonomi itu ilmu yang gampang, ilmu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma seringnya lupa dilakukan. Jadi meningkatkan resiko terjadinya neuromuskuloskeletal disorder ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mengeluhkan gejala-gejala neuromuskuloskeletal apa namanya disorder, nah mungkin bisa diperbaiki dari situ dulu sebelum sampai jatuh kepada terapi yang lebih besar, lebih invasif maksudnya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Terima kasih, dokter. Ya.